yang akan dihancurkan, baik secara jasad maupun secara rohaninya. Yang apabila dia telah mengingkari amanah yang diembannya, maka dia akan hancur. Baik secara rohaninya, maka rohaninya akan terganggu. Sehingga tidak ada ketenangan dalam dirinya dan semakin terperosok jauh kepada kehancuran akan dirinya. Dan juga buat jasadnya pun dia akan terkena imbasnya berupa penyakit yang akan dideritanya sampai dia meninggal. Tahun pengadilan. Iya. Artinya berarti Gunung Slamet juga memberikan pesan terhadap hal itu. Iya. Pesannya? Pesannya apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Padepokan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Pak Kamsi. Kami ucapkan terima kasih kepada subscriber Padepokan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans-fans Padepokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mensupport channel Padepokan Bedek, menonton setiap videonya yang ada dari awal sampai akhir, membagikan videonya ke media sosialnya, ke grup-grupnya, yang telah memberikan like dan juga yang telah memberikan komentar pada setiap videonya, serta doa-doa baik untuk kita. Kami aminkan doa-doa dari subscriber Padepokan Bedek, dan kami mohon maaf belum bisa membalas satu persatu komentar dan doa subscriber Padepokan Bedek pada kolom komentar karena keterbatasan waktu dan kami. Semoga subscriber Padepokan Bedek senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga Allah juga meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalankan oleh subscriber Padepokan Bedek. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini Allah uji dengan sakitnya, baik sakit medis maupun non medis, baik sakit yang ringan maupun yang parah, baik pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan total atas penyakitnya, Allah kuatkan jasmani dan rohaninya, dan Allah ampuni setiap dosa-dosanya. Amin amin amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu masalah ekonomi, keluarga, anak, istri, suami, masalah hubungan dengan keluarga besarnya, saudaranya, hubungan dengan lingkungan sekitar, hubungan dengan pekerjaannya, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas setiap masalah tersebut. Terutamanya yang sekarang ini masih ada hutang ribanya, semoga Allah mampukan untuk melunasi hutang-hutang ribanya. Amin. Dan nanti setelah lunas Allah juga mampukan untuk mencukupi semua kebutuhan tanpa mengambil lagi hutang ribanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik hajat jangka pendek maupun jangka panjang, semoga segera Allah kabulkan setiap hajatnya. Apabila itu belum terkabul, nanti Allah gantikan yang terbaik dari setiap hajat yang dipanjatkan oleh subscriber Padepokan Bedek. Amin amin amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini masih sendiri atau dulunya sudah pernah menikah tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan
jodoh yang soleh dan soleha, pasangan yang soleh dan soleha, yang nanti bisa membersamai subscriber Padepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya, dan hanya maut yang memisahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah menikah tetapi belum Allah karuniakan anak, semoga segala Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber yang sehat jasmani dan rohani, yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi sahabat Padepokan Bedek yang sekarang ini sudah Allah titipkan anak, Allah karuniakan anak, semoga anak-anaknya menjadi anak soleh dan soleha, anak-anak yang berguna bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, anak-anak yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, anak-anak yang nanti bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi keluarga sahabat Padepokan Bedek, semoga senantiasa Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah, Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah dari segala arah, Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin, Allah bukakan pintu-pintu rezekinya dari jalur suaminya, dari jalur istrinya, dari jalur anak-anaknya, dari jalur rumahnya, dari jalur usahanya. Allah hancurkan segala penghalang atau yang menutup-nutupi jalur-jalur rezekinya. Allah berikan rezeki yang halal dan thayyibah. Allah berikan kebahagiaan yang luar biasa. Allah jaga keluarga sahabat Padepokan Bedek dari segala bala, musibah, penyakit, fitnah maupun apapun itu yang negatif, sampai nanti anak keturunannya nanti hingga yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Pak Kamsir. Gimana kabarnya Pak Kamsir? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Kamsir? Alhamdulillah. Bahagia Pak Kamsir? Harus bahagia ya Pak Kamsir ya. Kenapa harus bahagia ini Pak Kamsir? karena wujud syukur itu harus dengan bahagia. Wah, wujud syukur itu harus dengan bahagia. Caranya bahagia itu seperti apa Pak Kamsir? Menerima dan legowo. Menerima dan legowo, ya kan? Legowo itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya itu adalah Ya, bersyukur. Ya bersyukur ya. Legowo itu makna yang luar Menerima biasa ya Pak. apa adanya. Menerima apa Selalu adanya. merasa cukup. Selalu merasa cukup ya. Intinya dalam memperoleh kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin itu terletaknya di situ ya Pak Kamsir ya. Semoga apa yang kita rasakan ini juga dirasakan oleh sahabat Padepokan Bedek yang menonton tayangan ini selalu dalam keadaan bahagia, penuh canda dan penuh tawa, walaupun dalam kondisi dan situasi seperti apapun ya Pak Kamsir ya. Selalu bersyukur akan kehadiran Allah, atas limpahan nikmat yang tidak bisa kita hitung, atas limpahan rezeki yang begitu berkah kepada kita semua. Nah, saat ini pada video kali ini kita akan mencari tahu ini Pak, salah satu ramalan dari ramalan besar Prabu Jayabaya ya, yaitu yang meramalkan tentang terbelahnya Pulau Jawa, gitu, ditandai dengan meletusnya nanti Gunung Selamat. Nah, ini kita akan mencoba cari tahu, seperti apa, apakah terbelahnya Pulau Jawa itu memang secara makna nyatanya atau makna apa itu namanya kenyataannya bahwa nanti Gunung Selamat akan meletus, kemudian akan terbelah Pulau Jawa, atau seperti apa kaitannya ini di tahun 2026 ini ya Pak ya. Karena beberapa kali dari ramalan Jayabaya juga sudah terbukti ya, ramalan Prabu Jayabaya sudah terbukti. Nah, nanti kita akan coba hadirkan kan yang bisa untuk membedar ini semua kepada kita ya kan. Semoga nanti lancar dalam apa itu proses nanti untuk menggali banyak informasi. Kalau dari Pak Kamsir sendiri sebenarnya ramalan Jayabaya itu seperti apa ini Pak Kamsir? Ramalan Jayabaya itu adalah sebuah nasihat terutama untuk anak cucu Nusantara semuanya, yang intinya agar kita selalu bersyukur dan bisa untuk menjaga diri dari segala sesuatu yang sifatnya kurang baik yang datang dari luar. Berarti intinya itu untuk menumbuhkan rasa syukur dan waspada ya Pak ya. Kalau kata Pujangga Besar Ronggo Warsita itu eling dan waspada ya toh. Ingat dan waspada akan sesuatu yang terjadi. Mungkin sesuatu itu tidak enak bagi kita, mungkin sesuatu itu enak bagi kita. Kita harus tetap ingat di sini kan kepada Yang Maha Pencipta ya tentunya ya. Waspada di sini tentang bagaimana
diri kita itu menempatkan pada setiap situasi dan kondisi yang ada. Begitu ya Pak Kamsir ya, kira-kiranya seperti itu. Nah, nanti kita akan coba cari tahu khususnya di Gunung Selamet dan pada umumnya di Pulau Jawa ini tentang kedepannya ramalan Jayabaya bahwa meletusnya Gunung Selamet akan terbelah Pulau Jawa ini. Sudah siap Pak Kamsir? Insya Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu, apabila mengganggu otomatis langsung terbentak dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusak otomatis langsung terbentak dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya, bantu saya membuka jalur kepekaannya Pak Kamsir. Apabila jalur kepekaannya Pak Kamsir ada apapun itu energi yang menghalangi atau menutupi, otomatis langsung hancur bersih, jalur kepekaannya terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib yang disebutkan bernama Sabdo Palon ketarik ke tangan saya. Kun fayakun. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya semakin sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir. Apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas. Kun fayakun. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya, semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir terbuka dan sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara? Sabdo Palon. Oh, ini Ki Sabdo Palon ini ya? Iya. Dengan sisa orang apabila berbau teman langsung terpotong-potong. Kun fayakun. Ki Sabdo Palon, selamat datang kembali di Padepokan Bedeng ya. Mohon maaf mengganggu waktu dan tugas yang sekarang ini sedang dijalankan. Iya. Untuk tadi kan sudah mengucapkan salam ya, pastinya sudah muslim. Untuk itu, seadanya terlebih dahulu Ki Sabdo Palon. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ki Sabdo Palon ternyata benar sudah muslim. Ki Sabdo Palon gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya mohon maaf ya apabila mengganggu tugasnya ya Ki Sabdo Palon ya. Iya. Sekarang boleh tahu di mana ini tempatnya? Saya di lereng Gunung Selamet. Lereng Gunung Selamet? Iya. Kan kalau dulu kan yang saya kira kan masih ada di Tidar ya. Iya. Sekarang ada di lereng Gunung Selamet ya? Iya. Alhamdulillah. Lagi mengerjakan apa di sana kalau boleh tahu? Saya lagi mengamati keadaan di lingkungan sekitar Gunung Selamet. Oh, lagi mengamati keadaan di sekitar lingkungan Gunung Selamet? Iya. Memangnya kalau boleh tahu ada apa kok diamati ini? Ki Sabdo Palon. Karena ada sesuatu yang akan terjadi. Karena ada sesuatu yang akan terjadi ya? Iya. Nah, berarti artinya ini Ki Sabdo Palon mengetahui tentang sejarah Gunung Selamet dan kaitannya dengan ramalan Prabu Jayabaya ya? Insya Allah. Saya sampaikan yang diizinkan saja. Sampaikannya diizinkan. Kalau gitu silakan disampaikan ini Ki Sabdo Palon. Sebenarnya seperti apa ramalan Jayabaya dengan hubungan korelasinya dengan Gunung Selamet ini nanti?
Gunung Slamet atau Gunung Agung itu merupakan salah satu pancer di tanah Jawa, atau merupakan salah satu yang akan memberikan pertanda akan keadaan Nusantara ini di kemudian hari, terkhusus di Pulau Jawa, di mana apabila masyarakat ataupun keadaan di Nusantara ini tidak bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan, maka Gunung Slamet akan memberikan pertanda sehingga bisa menjadikan bencana besar yang akan membuat negara ini harus berprihatin. Tetapi Gunung Slamet juga memberikan pertanda baik apabila rakyat di Nusantara ini atau di Jawa ini khususnya bisa selalu menerima dan selalu waspada, selalu ingat dengan apa sejatinya manusia itu diciptakan. Tidak mengumbar hawa nafsu. Nafsu apapun itu juga. Nafsu untuk mencari sesuatu yang bersifat cepat, tetapi dengan jalan yang tidak baik, itu akan menggetarkan penjaga dari Gunung Slamet tersebut, di mana getaran-getaran itu bisa menjadikan Gunung Slamet itu akan memberikan tanda berupa letusan kecil. Tetapi apabila tidak dipahami juga, maka letusan yang dahsyat pun akan terjadi. Oke. Nah, kalau kita lihat ini Kisah Sabda Palon dari badan yang mengurusi tentang pemantauan Gunung Slamet itu sekarang ini berada di level 2 atau waspada ini ya. Iya. Nah, ini memang pergerakan dari aktivitas Gunung Slamet ini mengalami peningkatan atau seperti apa ini Kisah Sabda Palon? Gunung itu sebenarnya semua itu makhluk. Dan semua itu berdasarkan dari getaran-getaran orang-orang yang ada di atasnya maupun di sekitarnya. Gunung-gunung itu pun mempunyai tugas yang dibebankan kepadanya. Dan apabila beban itu terlalu berat, maka gunung itu pun meminta izin untuk melepaskan semua beban-beban yang ada pada dirinya. Kondisi sekarang masih bertahan, di mana kondisi itu selama masyarakat dan rakyat Nusantara bisa meredam keinginan-keinginan nafsunya, maka dia bisa turun ke level yang lebih rendah. Itu untuk semua gunung? Saya berbicara untuk Gunung Slamet. Gunung Slamet saat ini. Berarti kaitannya Nusantara dengan Gunung Slamet ini ada keterkaitan loh kalau dinyatakan tadi. Iya. Karena Gunung Slamet itu merupakan acuan keselamatan bagi Nusantara. Apabila menjadi letusan besar
maka tidak hanya Jawa saja yang terpengaruh, tetapi seluruh Nusantara akan terdampak. Sebagai acuan. Iya. Nah ini kan menarik ini. Bahwasanya Gunung Slamet ini kan kalau secara nama ini kan berbeda dengan yang lainnya ini Ki Sabto Kala. Iya. Ya kan, kalau lainnya kan lebih cenderung memang nama-nama yang sifatnya ada yang wayang, ada yang apa itu namanya mengagungkan satu keagungan, ya kan? Terus ada yang namanya banyak lah. Nah ini kan namanya Gunung Slamet itu ya. Slamet itu kan dalam bahasa Jawa kan berarti selamat ya. Iya. Nah ini ada historinya enggak ini? Kenapa dinamakan itu? Iya. Dulu gunung itu namanya Gunung Agung. Gunung Agung? Iya. Berarti sama seperti yang ada di Bali dong ini? Iya, namanya bisa disamakan. Oh. Dan gunung itu memancarkan cahaya kuat ke angkasa. Sehingga mendatangkan seorang ulama dari negeri Ngerum yang datang dengan petunjuk cahaya tersebut. Di mana waktu itu beliau sedang menderita suatu penyakit. Sehingga dia merasa dengan adanya cahaya itu merupakan penyelesaian atau penyembuhan dari penyakitnya itu. Dengan petunjuk tersebut, beliau datang ke Gunung Agung itu. Dan di situ beliau menemukan sebuah pancuran air panas. Dan ketika beliau mandi di situ, maka penyakitnya disembuhkan oleh Yang Maha Kuasa. Mulai saat itulah Gunung Agung diberi julukan Gunung Slamet. Karena tadi istilahnya sebagai wasilah penyembuhan dari orang itu. Iya. Tadi dari negeri mana itu nih? Negeri Rum. Rum itu Roma? Turki. Oh, Turki sana? Iya. Sampai bisa melihat obat dari penyakitnya itu sampai ke Nusantara berarti? Iya. Jauh sekali berarti. Beliau dituntun dengan cahaya itu. Makanya disebut Gunung Slamet tadi ya? Iya. Dia menamakan itu? Iya. Nah, selain pada Gunung Slamet yang menyelamatkan hal itu, berarti itu terus kemudian diabadikan oleh masyarakat sekitar sampai hari ini ya? Iya. Maka di situ air mengalir, air hangat atau air panas itu menjadikan penyembuhan bagi masyarakat sekitar maupun siapa yang datang ke tempat itu. Jadi gunung itu bisa diartikan sebagai wasilah memberi keselamatan, kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi juga bisa mendatangkan bala apabila salah dalam mengartikannya, salah dalam pemanfaatannya, maupun ada juga yang menjadikan tempat itu sebagai tempat pemujaan. Maksudnya? Mencari kekayaan. Persugihan ini. Iya. Nah, itu sudah masa pada saat Prabu Jayabaya menuliskan sebuah ramalan itu, atau seperti apa ini hubungan korelasi atau hubungannya ini Ki Sabto? Prabu Jayabaya mengetahui akan hal itu. Yang telah diberi pengetahuan dari ulama muslim. Yang mana bahwa tugas dari gunung-gunung itu telah disebutkannya. Salah satunya Gunung Slamet yang bisa membelah pulau Jawa ini apabila masyarakat maupun rakyat di Nusantara ini tidak bisa merubah atau kembali ke jalan yang benar. Jika memang terus-terusan ya? Iya. Tapi kan ini kan aneh ini.
Ki Sabdo Palon. Anehnya kita berpikir bahwa itu gunung kan tidak terlalu besar dari Gunung Mahameru, tidak terlalu aktif dari Gunung Merapi, seperti ini, tidak terlalu dasar dari Gunung Krakatau waktu dulu, Tapi kenapa ini menjadi salah satu indikator tadi yang mengatakan bahwa ini merupakan indikator nanti akan bisa membahayakan khususnya Pulau Jawa dan pada umumnya Nusantara. Semua gunung itu mempunyai tugas masing-masing. Dengan karakter yang berbeda-beda. Jangan dikira yang kelihatannya diam ataupun tidak mempunyai kekuatan, bisa jadi dialah yang akan menghancur luluhkan suatu negeri. Karena pada dasarnya semua itu adalah rahasia yang diberikan hanya sebagian tanda kecil saja bagi masyarakat awam. Tetapi bagi yang mengetahui akan sebenarnya, semua sudah mengetahui apa kandungan di dalamnya. Dan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya, Iya. Nah, berarti artinya Prabu Jayabaya dalam menuliskan lamaran itu telah mengetahui bahwa nanti letusannya itu bisa membelah, atau itu secara maknanya secara tersirat atau tersuratnya memang seperti itu? Bisa tersirat maupun bisa tersurat. Tersiratnya begini. Jadi pemahaman masyarakat Nusantara ini terbelah karena ada yang kembali ke jalan yang tidak benar, maupun orang-orang yang kembali kepada jalan yang telah diridhoi. Dan itu akan semakin membuka peluang akan meletusnya gunung tersebut apabila yang mengingkarinya lebih banyak. Jadi pemahaman itu terbagi menjadi dua dari dua golongan yang berbeda. Tetapi makna yang aslinya ataupun makna yang benar-benar bisa terjadi apabila kembali lagi masyarakat itu telah melupakan jalan yang benar, jalan yang baik menuju kepada kekuatan ilahi. Itu makna secara dohir. Secara batin? Secara batin terbelah dalam arti pemikiran tadi. Nah, sekarang ini kan sudah memasuki tahun 2026 ya. Iya. Ki Sabdo Palon. Dan Ki Sabdo Palon kan sekarang ada di Gunung Slamet ini. Iya. Dalam konteks ini seperti apa ini nanti pandangannya ke arah 2026 ini? Tahun yang belakangnya genap itu merupakan tahun bagi pengadilan. Bagi siapapun yang melakukan keburukan. Maka di tahun ini pula banyak yang akan dihancurkan. Baik secara jasad maupun secara rohaninya. Yang apabila dia telah mengingkari amanah yang diembannya, maka dia akan hancur. Baik secara rohaninya, maka rohaninya akan terganggu. Sehingga tidak ada ketenangan dalam dirinya dan semakin terperosok jauh kepada kehancuran akan dirinya. Dan juga buat jasadnya pun dia akan terkena imbasnya berupa penyakit yang akan dideritanya sampai dia meninggal. Tahun pengadilan. Iya. Artinya berarti Gunung Slamet juga memberikan pesan terhadap hal itu. Iya. Pesannya? Pesannya apabila semua itu telah tidak bisa dipahami, tidak bisa diperingatkan, di mana peringatan itu bisa berupa banjir,
tanah longsor, dan sebagainya, maka kejadiannya lebih besar akan terjadi. Tetapi apabila melakukan pertobatan dan kembali ke jalan yang benar, maka semua itu akan menuju keselamatan buat dirinya maupun Nusantara ini. Artinya respon itu, gunung itu merespon apa yang sedang terjadi ya? Iya. Baik di alam hewan, tumbuhan maupun alam manusia ya artinya. Iya. Gitu. Apabila masyarakat merusak lingkungan, dia pun tergetar. Dan getaran itu akan dia terima. Dan menjadi beban buat dirinya. Sehingga apabila terlalu berat beban itu, pasti akan dimuntahkannya. Nah, kalau dalam makna zahirnya terbelah, itu memang benar-benar nanti akan muncul sungai atau Pulau Jawa itu retak bergeser ke kanan dan ke samping itu Kisah Bapak. Itu akan retak, makin lama makin lebar. Tergantung dari keadaan nantinya. Saya tidak perlu menyebutkan sejauh mana itu. Saya hanya diizinkan menyampaikan seperti yang telah saya ucapkan tadi. Nah, tentunya kan berarti Gunung Slamet ini walaupun seperti halnya gunung pada umumnya, tetapi peranannya dan karakteristiknya seperti apa itu? Dia itu bersifat tenang dan tidak mudah untuk meletup ataupun meletus karena dia bersifat diam. Tetapi apabila sudah tidak kuat, maka akan terlepas dari semua yang terpendamnya, melebihi dari yang terbiasa, menyampaikan pesan melalui erupsi maupun letupan-letupan. Sebagaimana orang yang diam, apabila dia terlalu berat dalam menerima hinaan dan cacian, maka dia pasti tidak terima. Walaupun dirinya bisa menerima, tetapi pasti ada yang akan membelanya. Karena pada dasarnya gunung itu pun merupakan makhluk hidup yang mempunyai ruh, yang bisa diajak untuk berkomunikasi, dan dia hidup seperti hidupnya manusia. Dia mempunyai getaran-getaran kehidupan, baik itu getaran yang bersifat positif maupun negatif. Seperti itu nggak Ki? Iya. Nah, ini kan adanya di Jawa Tengah ya? Iya. Kenapa kok nggak di Jawa Timur atau Jawa Barat ini? Karena pada dasarnya keselamatan itu ada di hati yang ada di tengah tubuh manusia. Oh, ya benar ya. Jadi keselamatan itu tidak di mana-mana, tetapi dalam diri masing-masing. Itu yang bisa membedakan adalah dirinya sendiri. Maka dia berada di tengah. Tidak di barat, tidak di timur, tidak di atas maupun tidak di bawah, tapi ada di tengah-tengah. Dan titik yang paling gampang maupun paling susah dicari adalah titik temu di mana tengah-tengah. Dan kebijaksanaan itu pun adanya adalah di tengah-tengah. Jadi tahun 2026 ini akan tambah aktif dari tahun sebelumnya? Tergantung dari keadaan. Kalau Kisah Bapak melihat keadaan sekarang ini bagaimana? Bisa lebih parah. Bisa lebih parah. Iya. Artinya dari manusia lebih parah, nanti juga alam, termasuk gunung-gunung juga akan lebih parah lagi gitu ya? Iya. Dan itu memang sudah tidak bisa diindahkan? Kayaknya tidak bisa. Kayaknya tidak bisa. Karena keserakahan, keinginan yang luar biasa dari orang-orang
bukan dari masyarakat, tetapi orang yang ingin menguasainya. Itu ada hartanya di sana? Ada, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Untuk siapa nanti? Untuk anak cucu Nusantara yang berjuang di jalan kebaikan. Sudah dipersiapkan ya ini? Iya. Nah, tentunya kan apa itu namanya, selain tadi dosa-dosa atau perilaku manusia ya yang mengakibatkan aktivitas itu gunung, apakah ada dari gaib juga yang mempengaruhi? Gaib itulah yang menerima getaran-getaran itu. Karena getaran dari kegelapan itu yang akan membuat lebih kuat getarannya. Nah, tentunya kan semakin tahun ini kan semakin banyak cobaan dan ujian bagi kita ya. Iya. Terutama di Nusantara ini. Dari Ki Sabdo Palon melihat itu dengan ramalan Jayabaya seperti apa ini? Dari kesulitan-kesulitan yang diterima saat ini, banyak sekali yang melakukan tindakan di luar aturan agama yang benar. Dia banyak melakukan sekutu kepada golongan hitam. Itu yang akan direspon oleh getaran gunung tersebut. Bahkan tidak hanya Gunung Selamet, tapi gunung yang lain pun merasakan hal yang sama. Itu yang sebenarnya tidak diinginkan. Itu sebenarnya tidak diinginkan ya? Iya. Tapi kan tidak bisa diindahkan ya? Kalau sudah waktunya, memang mungkin harus terjadi. Harus terjadi. Nah, solusi dari itu semua ini apa ini Ki Sabdo Palon? Mencari jalan keselamatan buat diri maupun keluarganya. Gimana itu cara mencari jalan keselamatan? Menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh para leluhur maupun oleh para guru rohani yang mengajarkan tentang kebaikan, keselarasan dengan alam, keselarasan dalam menjalankan kehidupan, tidak dengan cara yang melalui persekutuan-persekutuan yang akan mengakibatkan kehancuran buat dirinya. Mencari guru rohani adalah suatu kewajiban demi keselamatan dunia maupun di akhirat nantinya. Sudah ada itu guru rohaninya? Sudah ada. Bagaimana cara bertemu? Yang jelas membersihkan diri dulu dengan menyadari kesemuanya dan menyadari kerinduan untuk jalan pulang kepada hadirat yang maha kuasa. Membersihkan diri dari keinginan-keinginan yang bersifat nafsu duniawi. Tenangkan diri dan batinnya untuk bisa menemukan guru sejati. Itu caranya ya? Iya. Ada pesan lagi nggak untuk kita semua ini? Anak cucu Nusantara, jangan mudah terbawa oleh berita-berita yang tidak baik. Carilah berita yang sebenarnya dan masukkanlah ke dalam hati benar dan tidaknya. Carilah penuntun yang sebenarnya yang akan menyelamatkan. Carilah penuntun ya. Iya. Semoga ini kita semua dipertemukan di Ki Sabdo Palon. Amin. Amin. Itu aja disampaikan. Sementara itu saja. Terima kasih banyak sudah menyampaikan banyak informasi kepada kita semua, dan mohon maaf apabila selama tadi proses kita ngobrol ada salah kata sikap yang kurang berkenan Ki Sabdo Palon. Tidak apa-apa. Dan sekali lagi terima kasih sudah datang Pak Depokan Bedek, dan mohon maaf juga untuk mengganggu waktu dan tugas yang sekarang dijalankan. Iya. Ini Ki Sabdo Palon bisa untuk kembali ke tempatnya dan mohon untuk membawa semua efek-efek yang dalam tubuhnya Pak Kamsir. Iya. Silakan untuk
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Yesus Tuhan, hampir keluarga setelah semuanya kembali kita merasakan kun fayakun. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Sampun berpada bukan beda yang masih menonton tayangan video ini. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi tentang Gunung Samet dan hubungannya dengan ramalan Jayabaya. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Pak Kamsir mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati. Subscribe berpada buah petik. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Pak De Buka Petik. Saya dan Pak Kamsir pamit undur diri, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.